Terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Saudara, 3 pemotor tertabrak truk box ekspedisi di jalur menikung dan menurun di Desa Parijatah, Banyuwangi. Akibat kejadian ini, 3 korban terluka. Korban terparah adalah pemotor yang hendak berangkat ke sawah karena terluka akibat terkena sabit dari balik bajunya. Posisi nih, tolong dang di kondisi nih, masak nih, korban nih. Kecelakaan terjadi di kawasan Sasak Bomo, Desa Parijatah, Banyuwangi pada Sabtu siang. 3 pengendara motor tertabrak mobil box ekspedisi dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan ini, 3 pemotor luka-luka. Korban terparah adalah Sugiono, petani desa Parijatah Wetan, Banyuwangi yang hendak berangkat ke sawah. Korban terluka akibat terkena sabit dari balik bajunya. Kecelakaan terjadi saat truk box ekspedisi yang dikemudikan Susanto, warga Kabupaten Lumajang, melaju di jalur menikung dan menurun. Namun truk tiba-tiba oleng ke arah kanan hingga menabrak 3 pemotor dari arah berlawanan. Laju truk akhirnya berhenti setelah terguling. Kronologi kejadian arah dari mobil. Kronologi kejadiannya, kendaraan truk ini dari arah utara menuju ke arah selatan, kemudian berbelok kiri. Diduga kendaraan ini terlambat mengurangi tinggi persneling sehingga oleng ke kanan dan akibatnya membentur kendaraan yang dari arah berlawanan. Dengan insiden kejadian ini mengakibatkan adanya korban 1 masih dalam penanganan medis, namun yang 2 sudah diperbolehkan pulang lewat jalan, 1-nya masih observasi. Proses evakuasi truk box sempat kesulitan karena terkendala turunnya hujan deras. Taufik Ferdiansa melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, pelaku perampokan dan pencabulan pemilik toko di kawasan Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya akhirnya ditangkap Satreskrim Polrestabes Surabaya. Pelaku merampok dan mencabuli karena sakit hati cintanya ditolak oleh korban. Warga Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya berinisial SR dibekuk polisi tanpa perlawanan. Kepada polisi, SR mengakui telah merampok dan mencabuli korban berinisial TY, pemilik toko kelontong di Kecamatan Sukomanunggal. Pelaku masuk ke toko korban melalui lubang ventilasi. Korban yang tinggal seorang diri sempat disekap, dianiaya, bahkan juga dicabuli dalam kamarnya. Pelaku akhirnya kabur membawa sejumlah barang berharga milik korban serta uang tunai dari toko. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati karena cintanya ditolak oleh korban yang seorang janda. Pelaku yang menyimpan dendam akhirnya merampok dan mencabuli korban pada 17 Januari lalu. Kemudian korban mata diikat dengan kain selimut, diikat dengan tali rafia, kemudian berusaha menaikkan badan korban terkait dengan beberapa barang berharga milik korban. Bahasanya mengetahui itu kan dekat, untuk mengetahui karena tersangka beberapa kali beli rokok di toko tersebut, sehingga korban mengenal suaranya. Polisi menyita barang bukti berupa linggis besi dan beberapa barang milik korban yang diambil pelaku. SR dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, kepala dusun di Lamongan diringkus Satreskrim Polres Lamongan karena mencabuli seorang pelajar SMP sesama jenis. Terungkapnya tindak asusila itu setelah video pelecehan seksual terhadap korban beredar di media sosial. Tersangka berinisial SM, seorang kepala dusun di Kabupaten Lamongan, dibekuk Satreskrim Polres Lamongan di rumahnya. Pria berusia 49 tahun itu dilaporkan mencabuli pelajar SMP sesama jenis. Perbuatan asusila itu terungkap setelah video pelecehan seksual itu tersebar di media sosial. Ayah korban yang mengetahui video itu langsung melaporkan pelaku ke polisi. Kepada polisi, korban mengaku diiming-imingi uang oleh pelaku untuk menuruti nafsunya. Untuk pencabulan ini karena si kasus laki-laki dan korban laki-laki, maka
bisa dikatakan sama jenis, tapi ini termasuk pencabulan. Korban diiming-imingi apa gitu dan Modusnya seperti apa? Dipaksa atau gimana? Kalau modus sendiri terkait dari pelaku terhadap korban itu diiming-imingi dengan nominal uang tertentu dan problemnya sehingga si korban tersebut mau diperlakukan seperti itu. Pelaku dijerat pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan. 2 jembatan di Lumajang rusak diterjang banjir bandang. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara berikut ini.